Situasi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, mendadak berubah mencekam. Saat jajaran tenaga kesehatan tengah berkumpul dalam sebuah rapat, gempa susulan tiba-tiba mengguncang wilayah tersebut. Peserta rapat penanganan kesehatan untuk korban gempa Flores yang berlangsung di Dinas Kesehatan Kabupaten Sika pada Senin, 17 Agustus 2026, tiba-tiba lari berhamburan. Mereka kocar-kacir menyelamatkan diri karena terjadi gempa susulan bermagnitudo 5,8 yang berpusat di Embai Kabupaten Nagekeo. Rapat yang dipimpin Wakil Menteri Kesehatan RI, Dr. Benyamin Paulus Octavianus, sempat ditunda beberapa saat karena peserta rapat lari berhamburan keluar gedung. Beberapa saat kemudian, rapat tersebut kembali digelar yang hadiri Wakil Bupati Sika, Kadis Kesehatan dan Kepala Puskesmas Kabupaten Sika dan para tenaga kesehatan. Meski demikian, beberapa nakes mengikuti rapat sambil berdiri di bawah pohon dan teras-teras gedung Dinas Kesehatan Sika untuk mendengarkan arahan dari Wakil Menteri Kesehatan. Yang membuat situasi semakin dramatis, rapat itu dipimpin langsung Wakil Menteri Kesehatan. Pertemuan yang semula membahas penanganan kesehatan setelah gempa, mendadak terganggu oleh guncangan. Para tenaga kesehatan yang berada di dalam ruangan langsung bereaksi. Mereka berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Suasana yang sebelumnya dipenuhi pembahasan mengenai penanganan bencana, seketika berubah menjadi kepanikan. Orang-orang yang berada di dalam ruangan memilih keluar dan mencari tempat yang dianggap lebih aman. Peristiwa tersebut menggambarkan situasi yang masih belum sepenuhnya tenang di Sika setelah gempa besar mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Gempa susulan menjadi salah satu ancaman yang harus dihadapi masyarakat setelah gempa utama terjadi. Bagi warga yang berada di wilayah terdampak, guncangan susulan tidak hanya menimbulkan kepanikan, tetapi juga memunculkan kekhawatiran terhadap bangunan yang sebelumnya mungkin sudah mengalami kerusakan. Dan dalam situasi seperti itu, tenaga kesehatan berada dalam posisi yang sangat penting. Mereka harus memberikan pertolongan kepada masyarakat. Namun pada saat yang sama, mereka juga harus menyelamatkan diri ketika bencana kembali terjadi. Itulah yang terjadi dalam rapat yang dipimpin Wamenkes. Pertemuan tersebut menjadi salah satu bagian dari koordinasi penanganan dampak gempa. Tetapi sebelum pembahasan berjalan lebih jauh, guncangan kembali terjadi. Tenaga kesehatan yang berada di dalam ruangan kemudian memilih keluar. Situasi ini memperlihatkan betapa sulitnya menjalankan pelayanan kesehatan di tengah kondisi bencana yang belum stabil. Tenaga kesehatan tidak hanya berhadapan dengan pasien. Mereka juga harus menghadapi risiko yang sama dengan masyarakat yang mereka layani. Jika terjadi gempa, mereka juga berada dalam ancaman. Jika bangunan mengalami kerusakan, mereka juga harus mencari tempat aman. Namun setelah situasi memungkinkan, mereka harus kembali bekerja. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar dalam penanganan bencana. Para tenaga kesehatan harus mampu melakukan dua hal sekaligus. Menjaga keselamatan diri dan tetap memastikan pelayanan kesehatan tidak berhenti. Inilah yang membuat kejadian di Sika menjadi penting. Gempa susulan bukan hanya soal getaran tanah. Bagi wilayah yang baru saja mengalami gempa besar, setiap guncangan baru dapat memunculkan kepanikan. Warga yang sebelumnya sudah kehilangan rasa aman bisa kembali berlari keluar rumah. Orang-orang yang sedang berada di dalam bangunan akan mencari jalan keluar. Dan tenaga kesehatan yang sedang menjalankan koordinasi pun harus menghentikan aktivitasnya untuk menyelamatkan diri. Kejadian ketika Wamenkes memimpin rapat dan gempa susulan tiba-tiba mengguncang menjadi gambaran nyata mengenai kondisi tersebut. Rapat yang sedang berlangsung tidak bisa dipisahkan dari ancaman bencana. Guncangan dapat terjadi kapan saja. Dan tidak ada yang bisa memastikan apakah sebuah gempa susulan akan terasa lemah atau justru cukup kuat untuk membahayakan bangunan. Karena itu, setiap guncangan harus direspons dengan kewaspadaan. Sika sendiri merupakan salah satu wilayah di Pulau Flores yang memiliki pengalaman panjang menghadapi aktivitas gempa. Wilayah Flores dan sekitarnya berada dalam kawasan tektonik yang aktif. Sejarah gempa di kawasan tersebut juga menunjukkan bahwa bencana gempa dapat menimbulkan kerusakan besar. Karena itu, masyarakat dan pemerintah harus bersiap menghadapi kemungkinan guncangan berikutnya. Dalam konteks pelayanan kesehatan, kesiapsiagaan menjadi semakin penting. Sebab bencana dapat terjadi tanpa memberikan banyak waktu untuk bersiap. Dalam penanganan bencana, koordinasi juga menjadi kunci. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, BPBD, Basarnas, TNI,
Polri, relawan, dan masyarakat harus memiliki peran masing-masing. Tidak ada satu lembaga yang bisa menangani bencana sendirian, terlebih jika wilayah terdampak cukup luas. Kebutuhan masyarakat dapat berubah dengan cepat. Karena itu, kehadiran pejabat pusat seperti Wamenkes dalam koordinasi di daerah terdampak menunjukkan bahwa pemerintah perlu mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi lapangan. Namun, kejadian gempa susulan di tengah rapat juga menunjukkan bahwa kondisi lapangan memang belum sepenuhnya aman.